Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Radio Farmasi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu radiasi dan apa itu radioaktivitas. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang radiasi. Nah, apa itu radiasi? Di mana radiasi merupakan radiasi itu merupakan pancaran dan penjararan atau propagasi suatu energi melalui ruang dalam bentuk partikel ataupun gelombang elektromagnetik. Jadi dari radiasi itu ada dua macam, bisa dalam bentuk pancaran partikel atau gelombang elektromagnetik. Kalau partikelnya bisa dalam bentuk partikel alfa, beta, atau dalam bentuk gelombang elektromagnetik yaitu gelombang gamma. Nah, yang dikatakan satu gelombang yaitu memiliki satu puncak, satu lembah. Itu dikatakan satu gelombang. Nah, gelombang ini memiliki energi atau radiasi ini memiliki energi, dinamakan energi radiasi. Nah, apa itu yang dinamakan energi radiasi? Jadi energi radiasi merupakan perpindahan foton yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu energi ikat elektromagnetik yang mempunyai kecepatan cahaya, serta menunjukkan sebagai partikel ataupun gelombang. Itu dinamakan energi. Nah, kemudian energi jika dirumuskan yaitu di mana energi itu sama dengan tetapan Planck dikali percepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Nah, di mana energi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik sehingga di sini menunjukkan bahwa semakin kecil panjang gelombang, maka energinya akan semakin besar. Nah, ini di sini ada ketetapan-ketetapan. Di sini ada permeabilitas ruang hampa, ada permeabilitas ruang hampa dan ada juga cepat terbang cahaya. Nah, mungkin ini akan dibutuhkan pada perhitungan dari contoh-contoh soal di depan. Nah, di sini apa sih hubungannya antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang? Nah, di mana di sini ada energi atau cepat rambat gelombang, di sini itu sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, contoh soalnya di sini ada sebuah gelombang yang dipancarkan dengan frekuensi 150 MHz. Kemudian Anda disuruh menentukan berapakah panjang gelombang yang dipancarkan. Maka di mana C sama dengan atau cepat rambat gelombang itu sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Maka panjang gelombang itu sama dengan cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Sehingga cepat rambat cahaya di ruang hampa itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 15 kali 10 pangkat 4 Hz. Kenapa 15? Karena di sini satuannya megahertz. Maka bisa dihitung panjang gelombangnya yaitu 2000 meter. Nah, kemudian di sini ada perpindahan panas radiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas radiasi? Jadi perpindahan panas radiasi itu merupakan proses perpindahan panas atau transfer panas dari benda atau tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Contoh, panas matahari bisa berpindah dari jarak berjuta-juta kilometer hingga sampai bumi, itu dinamakan perpindahan panas radiasi. Jadi radiasi bisa dipindahkan melalui suatu medium, baik dalam medium udara ataupun tanpa adanya udara atau ruang hampa. Di mana di sini ada konstanta Stephen Boltzmann. Di sini kemudian di sini ada perpindahan panas itu sama dengan Do dikali A dikali T1 dikurangi T2 dipangkatkan 4. Di sini ada T1. T1 itu apa? T1 adalah suhu benda atau media yang memiliki suhu yang tinggi. Kalau T2 itu adalah tempat atau benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Sehingga kalau di sini ada nilai A itu merupakan luas penampang yang memberikan atau memiliki energi panas tersebut. Di sini ada contoh 2 plat hitam yang tak berhingga, berarti ukurannya tidak menentu, yang memiliki suhu masing-masing. Jadi ada 2 benda
Suhu yang pertama, suhunya yang tinggi yaitu 2800 derajat Celcius. Dan suhu yang kedua adalah 300 derajat Celcius. Kemudian Anda disuruh hitunglah berapakah perpindahan kalor per satuan luas. Karena tadi T1 dan T2 itu adalah suhu, nah suhunya harus dalam keadaan Kelvin. Jadi dirubah dulu ke Kelvin, nah, dirubah dulu dari Celcius ke Kelvin, kemudian dipangkatkan 4 masing-masing. Sehingga di sini tadi Q sama dengan Do dikali A dikali T1 dikurangi T2. Nah, maka di sini karena yang dicari itu adalah luas, maka yang dicari perpindahan cahaya per luas, persatuan luas. Sehingga Q per A itu sama dengan Do dikali T1 dikurangi T2. Maka di sini hasilnya adalah 69,03 kW per meter persegi. Persegi karena yang ditanyakan adalah luasnya. Kemudian radiasi itu memiliki satuan. Sama seperti beberapa memiliki satuan. Tujuannya adanya satuan yaitu supaya bisa melihat berapa besarannya. Nah, di sini ada berbagai satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas atau jumlah radiasi bergantung pada jenis yang diukur. Yang pertama, satuannya itu yang sering dipakai itu ada Curie dan Becquerel. Kalau Curie disingkat menjadi CI atau CI, kalau Becquerel atau B di sini BQ disingkatnya. Untuk Becquerel. BQ. Nah, di sini untuk Curie dan Becquerel adalah satuan yang dinyatakan untuk menyatakan keaktifan, yakni jumlah disintegrasi atau berapa banyak sih peluruhan dari suatu inti atom dalam 1 detik gitu. Karena kan biasanya radiasi itu dihasilkan dari atom yang melepaskan energi, baik melepaskan partikel alfa, beta ataupun gelombang gamma. Nah, diukur per 1 detik. Nah, satuannya Curie atau Becquerel. Di sini 1 Becquerel sama dengan 1 dps. 1 dps itu yaitu 1 disintegrasi per detik atau per second. Disintegrasi per second. Nah, jadi 1 Becquerel sama dengan 1 disintegrasi. Yaitu 1 kali peruluhan dalam 1 detik. Tapi kalau 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 dps. Berarti 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Jadi 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan dalam 1 detik. Kemudian satuan yang kedua ada Gray dan radiasi. Ada Gray dan red. Kalau Gray disingkat menjadi GY atau GY. Kalau rad disingkat menjadi RD atau RD. Gray dan rad adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan keaktifan, yakni jumlah atau dosis yang diserap oleh suatu materi. Nah, radiasi atau rad di situ adalah singkatan dari radiation absorbed dose atau dosis radiasi yang terabsorpsi atau yang terserap. Nah, di sini dalam sistem satuan internasional dosis dinyatakan dengan Gray. Nah, 1 Gray itu sama dengan 1 Joule per kilogram materi. Jadi, kalau misalkan Anda itu seorang manusia, nah kalau terpapar radiasi maka Anda dianggapnya sebagai materi. Jadi berapa sih radiasi yang diserap oleh manusia tersebut? Sekian Gray. Nah, itu satuan Gray itu untuk menunjukkan seberapa banyak radiasi yang terserap oleh suatu materi. Kalau rad juga sama, seberapa banyak radiasi yang terserap oleh materi. Nah, sini materinya oleh suatu jaringan. Nah, bagaimana terjadinya radiasi? Nah, radiasi terjadi apabila ada suatu atom atau inti atom yang dalam keadaan tidak stabil. Kalau di pertemuan yang pertama, atomnya itu memiliki massa metastabil. Berarti atom dalam keadaan tidak stabil. Jika atom dalam keadaan tidak stabil, maka atom tersebut dalam keadaan reaktif. Jika atom dalam keadaan reaktif, maka atom akan berusaha menstabilkan diri.
Nah, bagaimana sih atom menstabilkan diri? Atom menstabilkan diri dengan cara melepaskan sesuatu. Apa yang dilepaskannya? Energi. Nah, energi yang dilepaskan itu merupakan bisa dalam bentuk gelombang, bisa dalam bentuk partikel alfa, ataupun dalam bentuk partikel beta. Nah, kalau dilihat dari asalnya, radiasi itu berasal dari mana? Nah, radiasi berasal dari alam ataupun buatan. Kalau dari alam, ada yang dinamakan radionuklida primordial. Kalau primordial, berarti radioaktif tersebut telah terbentuk sejak bumi diciptakan. Jadi sudah ada dari zaman dulu. Itu radioaktif yang terbentuk dari dulu sudah ada. Ada juga radioaktif kosmogenik. Kalau kosmogenik itu yang dihasilkan berdasarkan interaksi sinar kosmik. Ada juga radionuklida atau radioaktif buatan. Kalau radioaktif buatan berarti radioaktif tersebut tercipta akibat campur tangan manusia. Yang asal mulanya atomnya normal-normal saja, kita rubah si atomnya menjadi reaktif atau tidak stabil, atau menjadi atom yang menghasilkan suatu energi diakibatkan karena ketidakstabilan atom tersebut. Nah, radionuklida itu bisa terdapat di lingkungan sekitar kita. Bisa di udara, bisa di air, di tanah, atau bahkan dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi tidak ada satupun tempat di bumi yang bebas dari radiasi. Kalau seperti itu, wah kita bahaya Pak. Diam dimanapun, tetap saja kita kena radiasi. Ya memang tidak ada tempat di bumi pun sedikit pun sudut bumi yang tidak ada radiasi. Cuman masalahnya adalah besarannya. Apakah radiasinya besar atau tidak? Jika radiasinya besar, maka juga akan memberikan efek yang bermakna bagi kita. Tapi apabila radiasinya tidak besar, maka tidak akan ada efek apapun. Sehingga kita bisa hidup dengan aman-aman saja walaupun di mana-mana ada radiasi. Jika radiasinya lemah, contoh seperti radiasi telepon, radiasi TV, radiasi radio, itu kan ada di sekitar kita. Tapi radiasi tersebut kan energinya lemah, jadi kita tidak merasakan efek apapun. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui adanya radiasi? Radiasi itu kan tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, ataupun diraba. Terus bagaimana kita menghindari radiasi? Kita memerlukan alat pendeteksi radiasi. Jadi tanpa alat kita tidak bisa merasakan daerah tersebut tinggi radiasi atau tidak. Nah, ada salah satu alat, misalkan di sini ada yang dinamakan dosimeter. Dosimeter itu dipergunakan untuk mengukur banyak dosis yang diterima. Jadi contohnya ada kita ingin mengetahui seberapa banyak sih radiasi yang mengenai tubuh orang tersebut. Nah, itu bisa menggunakan dosimeter. Jadi untuk menghitung dosis. Ada juga surveimeter. Kalau surveimeter itu dipergunakan untuk mengukur laju dari dosis yang diterima. Jadi radiasi itu tidak bisa dilihat, diraba ataupun didengar, tapi hanya bisa dideteksi dengan menggunakan alat. Bagaimana efek radiasi terhadap manusia? Apakah berbahaya atau tidak? Nah, di sini ya jika radiasi mengenai tubuh manusia ada dua kemungkinan. Yang pertama, radiasi tersebut berinteraksi dengan tubuh. Yang kedua, baik-baik saja. Manusia tidak mengalami efek apapun. Nah, bila radiasi berinteraksi, maka radiasi akan mengionkan atau mengeksitasi atom. Tubuh manusia itu terdiri dari molekul. Dan molekul itu terdiri dari beberapa atom yang menyusun molekul tersebut. Molekul itu contohnya seperti protein, lipid, kemudian air, kemudian karbohidrat. Itu kan penyusun makhluk hidup. Nah, yang terjadi itu apa jika makhluk hidup terkena radiasi? Maka atom-atom penyusun molekul yang menyusun makhluk hidup tersebut akan mengalami eksitasi ataupun pengionan. Nah, kalau misalkan atom sudah mengalami eksitasi, di mana eksitasi terjadi? Di inti atom. Jadi atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Jadi eksitasi terjadi misalkan pada elektron. Jika elektronnya terjadi eksitasi, atau eksitasi itu perpindahan elektron dari kulitnya, kulit asalnya loncat menjadi kulit tertinggi, nah elektron keadaan tidak stabil, dia harus melepaskan energi supaya elektronnya kembali ke posisi semula. Nah,
elektron turun dari posisi tinggi ke posisi semula itu harus melepaskan sesuatu, yaitu energi. Nah, energi yang dilepaskan tersebut bisa menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur atau suhu pada atom yang tereksitasi. Nah, awal dari perubahan itu merupakan awal dari perubahan kimia. Nah, kalau terjadi perubahan maka otomatis efek biologis yang dihasilkan itu sangat merugikan. Kemudian, bagaimana efek radiasi terhadap manusia selanjutnya? Nah, di sini diibaratkan jika ada radiasi, kemudian di sini ada sel, manusia kan terdiri dari jaringan. Manusia terdiri dari jaringan, kemudian jaringan itu terdiri dari beberapa sel, dan sel itu terdiri dari beberapa penyusun sel. Maaf, ini agak mundur, pencet. Nah, di sini ada sel. Jika sel terpapar radiasi, apa yang akan terjadi? Jika energinya lemah, maka sel akan pulih kembali dan tidak ada efek apapun. Tapi jika energinya sangat besar, maka sel akan mengalami kerusakan atau selnya mati. Kalau selnya mati, maka selnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Jadi kalau ada bagian tubuh manusia terpapar radiasi dalam jumlah besar, bisa saja selnya mati. Jadi kelihatannya seperti gosong. Itu diakibatkan karena mengalami kematian sel. Sel mungkin bisa pulih, tapi mungkin kebagian besar akan rusak saja. Tapi bagaimana kalau misalkan radiasi itu mempengaruhi sel tersebut tanpa membunuh sel? Energinya cukup besar, tapi selnya tidak sampai mati. Tapi apa yang terpengaruhi? Terpengaruhinya itu adalah DNA-nya. Di dalam sel itu terdapat inti sel. Di dalam inti sel ada DNA. Apa fungsi DNA? DNA itu berfungsi sebagai pembawa pesan genetik. Jadi seperti kalau misalkan manusia yang dalam keadaan sedang hamil, itu ada janin di dalam ibu hamil tersebut. Nah, janin itu merupakan tempat di mana terjadinya pembelahan sel yang sangat cepat. Nah, pembelahan sel tersebut itu sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua itu dibawa pesannya oleh DNA. Nah, apabila DNA-nya terputus, maka pesan tersebut itu tidak akan tersampaikan. Pesannya tidak akan sampai sehingga yang seharusnya terbentuk mata tidak ada matanya, terbentuk kepala tidak ada kepalanya. Nah, jadi apa akibatnya? Maka akan terjadi kecacatan pada janin. Nah, kemudian, ini ada gambar berikutnya. Di sini ada DNA sebelum terpapar normal saja. Dengan adanya radiasi, maka DNA akan mengalami proses pemutusan penyusun DNA tersebut. Kalau ada pemutusan, maka otomatis informasinya menjadi tidak lengkap. Kalau informasinya tidak lengkap, sehingga kalau informasinya tidak lengkap, sehingga apa yang akan ditimbulkan? Maka yang akan ditimbulkan adalah kecacatan. Kemudian efek radiasi tergantung seberapa banyak dosis yang diberikan dan apa tujuannya, apakah diberikan secara akut atau secara gradual. Jadi contoh, radiasi gamma dengan dosis 2 Gray dalam 30 menit. Ada radiasi gamma 2 Gray. 2 Gray itu berarti sama dengan 3,7 kali 2 dikalikan 10 pangkat 10 disintegrasi per second. Itu banyak sekali. Itu efek yang akan ditimbulkan, kemungkinan 1% bisa meninggal dalam waktu 1 atau 2 bulan. Tapi bagi beberapa itu bisa efeknya hanya mual muntah saja, efek akutnya. Tapi yang dibahayakannya itu adalah efek jangka panjangnya. Nah, bagaimana misalkan apabila efek radiasi diberikan kepada manusia? Efek radiasi tergantung pada organ yang terkena. Jadi setiap organ memiliki toleransi yang berbeda. Jadi kalau misalkan 5 Gray diberikan ke seluruh tubuh manusia, maka manusia akan mengalami gangguan dimulai sumsum tulang belakang, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan. Kalau diberikan ke seluruh tubuh. Tapi kalau dititik beratkan di satu titik saja, misalkan di kulit saja, itu hanya yang rusak di bagian kulit saja. Jadi radiasi ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, salah satunya yaitu untuk pengobatan kanker. Kemudian efek yang terjadi ada 2 macam, ada deterministik dan stokastik. Di mana efek deterministik yaitu efek yang terjadi secara langsung setelah paparan.
Jadi jika Anda terpapar radiasi, efeknya timbul langsung misalkan muntah, mual, pingsan, itu efek deterministik. Jadi efek yang diperoleh sesaat setelah terpapar. Tapi ada juga efek stokastik. Nah, yang bahaya itu adalah efek stokastik. Karena efek ini diperoleh setelah beberapa saat Anda terpapar radiasi. Jadi tidak terkontrol. Jadi tanpa gejala. Ini yang lebih berbahaya. Makanya kalau ada kebocoran reaktor nuklir, Anda harus dievakuasi karena takutnya itu efek yang jangka panjangnya yang berbahaya itu. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kecacatan janin, dan yang lain sebagainya. Nah, efek somatis diantaranya seperti terjadi pada kulit, kemudian pada mata, kemudian terhadap alat kelamin, kemudian terhadap paru-paru, dan terhadap tulang, ataupun bisa terhadap syaraf. Nah, itu efek-efek yang akan ditimbulkan secara somatik. Itu yang berbahaya. Karena efeknya ditimbulkan jangka panjang. Kemudian di sini ada beberapa dosis dan persentasenya. Di sini ada dosis dari sinar X dari pesawat TV. Nah, di sini dosisnya berapa? Ada dosisnya. Itu bisa dibaca saja. Materi ini sudah saya buat tapi barusan tidak terekam, jadi saya harus mengulang video lagi. Nah, kalau yang pertama tadi saya sempat semangat membuat video, tapi untuk yang kedua ini karena ngulang, jadi saya agak capek sedikit, mohon maaf. Nah, apakah radiasi itu aman? Pertanyaannya seperti anak kecil bertanya ke orang dewasa, apakah api itu aman? Air itu aman? Angin itu aman? Nah, tergantung. Jika kita bersahabat dengan api, maka api akan memberikan manfaat kepada kita. Dan jika kita bersahabat dengan air, dengan angin, maka angin akan bermanfaat kepada kita. Dan begitupun sebaliknya. Jika kita tidak bersahabat dengan api, maka api akan memberikan efek negatif kepada kita. Dan begitupun dengan radiasi. Radiasi juga akan memberikan manfaat kepada kita jika radiasi tersebut kita kontrol jumlahnya. Jadi tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Tergantung resiko yang kita ambil. Perlu kita sadari bahwa tidak ada satupun aktivitas manusia yang benar-benar aman. Setiap tindakan yang kita ambil mungkin relatif lebih aman ataupun sebaliknya. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa radiasi aman ataupun sebaliknya. Jadi yang bisa kita lakukan, kita ngambil resiko seringan-ringannya dan manfaat yang sebesar-besarnya dari radiasi tersebut. Tadi radiasi, sekarang radioaktif. Apa itu radioaktif? Nah, radioaktif itu dihasilkan dari suatu inti atom. Ada yang dinamakan radioaktivitas. Kalau radioaktivitas berarti kemampuan suatu inti memancarkan radiasi. Jadi setiap inti atom memiliki radioaktivitas yang berbeda. Nah, inti radioaktif itu merupakan inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel. Bisa alfa atau beta ataupun memancarkan gelombang gamma. Jadi inti radioaktif adalah suatu inti yang metastabil, tidak stabil. Karena tidak stabil, inti tersebut berusaha melepaskan sesuatu dari tubuhnya supaya ia stabil. Jadi yang dilepaskan itu apa? Bisa partikel alfa, beta ataupun gamma. Nah, di sini ada sinar radioaktif, ada partikel alfa, partikel beta ataupun gamma. Kalau partikel alfa itu memiliki muatannya 2, memiliki muatan 2+, sehingga memiliki massa lebih berat dibandingkan partikel beta. Ini kalau partikel gamma itu tidak memiliki muatan sehingga lebih ringan. Daya penjalarannya, daya jangkauannya partikel gamma lebih jauh dibandingkan gelombang gamma lebih jauh dibandingkan partikel alfa dan beta. Sifat-sifat radioaktif itu seperti apa? Nah, sifatnya dapat mengionkan gas yang terkena radiasi tersebut atau radioaktif tersebut, dapat menembus daya tembusnya besar, bisa sampai menembus, atau gelombang gamma itu bisa sampai menembus dinding beton, dan dapat menghitamkan plat film. Plat film itu seperti apa? Kalau dulu itu kamera itu tidak secanggih sekarang, jadi jika kita ingin mengabadikan gambar, maka dibantu dengan plat film. Plat film itu klise lah kalau dulu namanya. Kalau di ronsenan kan outputnya itu adalah plat seperti plat dari plastik. Nah, itu bisa terhitamkan akibat adanya radiasi atau radioaktif.
Nah, kalau misalkan sinar radioaktif dilewatkan dalam suatu medan magnet, apa yang akan terjadi? Nah, misalkan di sini ada medan magnet, di sebelah sini dan di sebelah sini medan magnetnya. Nah, medan magnet ini akan dilewatkan partikel alfa, beta, dan gamma. Beta dan gamma. Apa yang akan terjadi? Jika dilewatkan, maka partikel alfa akan dibelokkan ke muatan yang sebaliknya. Kalau alfa itu muatannya positif, maka alfa akan dibelokkan ke medan magnet kutub negatif. Kalau partikel beta akan dibelokkan ke kutub bermuatan positif. Tapi kalau gamma itu karena tidak bermuatan, gamma itu lurus-lurus saja. Jadi bahayanya sinar gamma itu tidak bisa dihalangi oleh dinding beton sekalipun dan tidak bisa dibolehkan oleh medan magnet. Tapi cara lain untuk menghindari gelombang gamma itu dengan cara ya dievakuasi saja. Anda pergi dari tempat sumber gelombang gamma tersebut. Nah, radioaktif itu diakibatkan karena inti atom yang tidak stabil. Atom tidak stabil, kemudian atom akan menstabilkan diri dengan cara meluruhkan energi sehingga menjadi inti atom yang stabil. Apa yang dipancarkan, yang dilepaskan oleh atom? Ya tadi bisa gelombang alfa, beta, atau gamma. Nah, gelombang alfa itu memiliki kecepatan rambatnya itu, kecepatan pancarannya itu 1/10 dari kecepatan cahaya. Itu lumayan cepat lah, tidak, kalau Anda lari pun itu tidak akan bisa mengejar kecepatan dari partikel alfa. Cuman partikel alfa itu daya tembusnya sangat lemah. Daya tembusnya sangat lemah, partikel alfa itu dengan kertas pun bisa terhalangi. Dengan kertas pun akan terhalangi. Nah, tapi kalau partikel beta itu memiliki daya tembus yang sedikit lebih kuat dibandingkan alfa, bisa menembus kertas, tetapi kayu tidak bisa tertembus. Nah, bahayanya adalah partikel gamma. Partikel gamma itu memiliki daya tembus yang besar. Jangankan kertas dan kayu, beton pun tembus. Jadi bahaya, tidak ada tempat yang bisa melindungi Anda dari gelombang gamma. Jadi kalau ada reaktor nuklir bocor, ada bom atom meletus di daerah tersebut, langkah aman adalah Anda pergi dari tempat tersebut. Karena jarak itu bisa melemahkan kekuatan radiasi. Jadi ada ringnya, ring 1, ring 2, ring 3. Ya, pergilah sejauh mungkin dari sumber radiasi tersebut. Nah, kalau digambarkan dengan gambar, alfa itu tidak bisa menembus telapak tangan. Kalau beta bisa menembus telapak tangan. Kalau gamma mau telapak tangan kayak mau beton tetap saja tembus. Nah, ini sinar beta. Kemudian untuk gamma, ini gambarnya sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau gamma itu hanya gelombang, jadi gelombang itu lebih ringan dan biasanya dihasilkan dari peluruhan nuklir. Ini gambarnya sama penjelasannya seperti yang tadi alfa. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Karena daya tembusnya sangat bagus, maka sinar gamma itu bisa dipergunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Manfaatkan untuk membunuh sel kanker, jadi membunuhnya bisa dengan cara membakar, karena energinya besar, jadi selnya dibakar jadi mati, ataupun selnya disinari gelombang gamma supaya selnya itu tidak berkembang biak selnya. Kalau selnya tidak berkembang biak, lama-kelamaan selnya mati dan sel kankernya juga hilang. Nah, manfaat dan kerugian dari radioaktivitas. Nah, manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian dipergunakan sebagai penanda. Nah, di bidang kedokteran dipergunakan untuk diagnosis. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa kita bisa mendiagnosis pasien tanpa membedah pasien. Bisa melihat kondisi jantung pasien, bisa melihat kondisi otak pasien tanpa membedah pasien tersebut. Nah, di sini kalau ada kata perunut, ada kata penanda, berarti tujuannya untuk diagnosis. Tapi kalau misalkan tidak ada kata penanda, berarti tujuannya untuk terapi di sini, untuk mengobati atau terapi tumor. Nah, contoh atomnya ada kobalt. Kalau tadi ada teknesium, iodium, strontium, ada thallium. Kemudian, tapi kalau misalkan untuk pengobatan ada CO di sini, kobalt, dan lain sebagainya. Di bidang industri juga dipergunakan, khususnya di industri logam, untuk melihat
atau industri kayu untuk mengawetkan kayu atau barang-barang seni. Kalau di industri logam biasanya untuk melihat keretakan atau ketidaksempurnaan pada peleburan logam. Dalam bidang pertanian itu biasanya dipergunakan untuk pengendalian hama atau pemulihan tanaman. Nah, kalau ini dijelaskan di pertemuan yang pertama. Bagaimana sih si radiasi bisa dipergunakan untuk pemulihan tanaman atau mengendalikan hama? Nah, radiasi dipergunakan yang pertama untuk diagnosis, untuk terapi di kedokteran nuklir. Nah, ada contoh di sini. Latihan ini bisa dihitung Anda sendiri, silahkan. Tidak usah dikumpulkan. Anda hitung. Di sini hitunglah energi satuan foton dari sinar. Yang pertama sinar UV, yang kedua sinar tampak atau sinar visible, yang ketiga adalah infrared atau sinar inframerah. Nah, di sini ada lambdanya masing-masing atau panjang gelombang masing-masing. UV ada panjang gelombangnya, visible ada panjang gelombangnya, FTIR atau infrared ada panjang gelombangnya. Hitung dengan menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu rumusnya di mana di mana energi sama dengan C dikali tetapan Planck dibagi panjang gelombang. Panjang gelombangnya udah ada, C-nya ada di pertama dituliskan, tetapan Planck-nya ada, satuannya berapa, maka bisa diketahui berapa energinya. Nah, radiasi bisa mencemari. Apa sih yang masuk dengan pencemaran radiasi? Nah, di sini pencemaran radiasi itu peningkatan radiasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang memberikan pengaruh bermakna terhadap lingkungan dan manusia itu sendiri. Itu definisinya. Sumber pencemarannya bisa reaktor nuklir, bisa sinar kosmik, bisa ponsel, bom atom, ataupun pemulihan tanaman. Nah, pengaruh radiasinya di sini terjadinya mutasi. Di sini ada kupu-kupu yang bermutasi, yang seharusnya ada sayapnya, jadi sayapnya menjadi pendek seperti ini. Diakibatkan karena radiasi di Fukushima. Jadi kupu-kupunya tidak menjadi kupu-kupu yang utuh, tapi cacat kupu-kupunya. Nah, di sini ada pengaruh radiasi terhadap lingkungan. Di sini ada lingkungan terpengaruhi oleh radiasi. Itu terjadi di Chernobyl. Chernobyl itu daerah di Ukraina, yang mana di daerah tersebut pernah terjadi kebocoran reaktor nuklir. Nah, saya cukupkan sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri langsung via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.